Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlarwi Harini dari jurusan Keperawatan 1B, nomor pokok 1040/2020. Di sini saya akan ngeresum buku tentang Pancasila ditulis oleh Dr. Ujang Cerda, SSH, MH, MIP. Dalam buku ini ada 10 bab. Bab yang pertama, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 1, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan pendidikan Pancasila. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang keempat, kompetensi pendidikan Pancasila. Yang kelima, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Yang keenam, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang ketujuh, pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. Yang bagian B, rumusan Pancasila. Yang bagian C, tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila prakemerdekaan. Yang kedua, Pancasila era kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila era Orde Lama. Yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Yang kelima, Pancasila era reformasi. Yang bagian B, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang bagian C, memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X 2012. Bab 3, menjelaskan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Bab 4, menjelaskan memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai, etika, dan norma. Yang pertama, pengertian nilai. Yang kedua, pengertian etika. Yang ketiga, pengertian norma. Yang keempat, hubungan nilai, norma, dan moral. Yang kelima, hubungan nilai, norma, dan sanksi. Yang bagian B, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6, menjelaskan memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, pengertian ideologi. Yang kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013. Bab 7, menjelaskan memahami demokrasi Pancasila. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua, konsepsi demokrasi. Bab 8, menjelaskan memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Yang kelima, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 menjelaskan tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Yang pertama, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10 menjelaskan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, pengertian paradigma. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Yang keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Yang keenam, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian resum dari buku ini. Lebih baiknya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.